Menjadi ibu artinya saya pengen terus berjuang demi anak-anak. Dikasih sehat aja saya itu udah termasuk berjuang demi anak-anak. Ya, anugerah dari Allah ya, alhamdulillah dikasih anak-anak yang hebat, yang mengerti keadaan ibunya. Sangat-sangat luar biasa. Bangga, bahagia, luar biasa. Ini bisa nih saya gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu bisa gitu tuh sangat luar biasa. Dibagi 8 sama dengan aja 50. 8 kali 5 berapa? Nih, 400, 10%. Menjadi seorang ibu adalah perjalanan penuh dengan pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Ibu adalah kekuatan dan pelindung dalam kehidupan keluarga. Meski harus menghadapi tantangan yang luar biasa, seorang ibu akan mengusahakan masa depan anak-anaknya. Pagi, Pak. Sehari-hari bekerja di unit penanganan sampah badan air. Iin Kurniasi, salah satu ibu kuat yang mengemban tugas untuk menjaga kebersihan kali dan saluran air di Jakarta. Nyisir ya, Bang, kita. Turun ke lapangan, menyisir sampah di sungai dan saluran air dengan segala tantangan yang ada. Ini saya bisa sampai di sini di UPS ngegantiin almarhum adik saya yang bernama Ahmad Wahyudi. Tadinya dia di UPS Cengkareng. Dia kayak orang udah punya pesan sama saya. Besoknya kan dia pergi kerja terus pulang maghrib nggak pulang-pulang kata saya, nih anak kemana? Saya bilang gitu. Teleponin nggak aktif-aktif. Ada orang ngasih kabar adik saya tatonya kecelakaan mobil. Saya kalau ini kan pertama kan pakai pelampung dulu sama helm gitu kan, pengaman badan kita. Terus setelah itu nyerok sampah. Habis diserokin sampah misalnya sudah rapi, sudah dapat foto bagus, ngarungin yang di perahu, habis dikarungin kan nanti mau muat naik ke mobil. Ada pengangkutan. Iya, makanya gimana ya, saya agak kaget juga sih ya. Ini kan seharusnya kerjaan seorang laki-laki gitu, bukannya seorang perempuan. Nah itu saya tantangan banget, kecebur udah berapa kali. Saya kaget, awalnya nggak bisa renang, jadi bisa renang. Nah, gara-gara kerja seperti ini ya. Ya kaget aja, kepleset pertama Mbak, ngejangkang. Kita lompat dari ketinggian, terus lompat ke perahu, ngejangkang. Kata saya, aduh basah semua dah. Sampai handphone pun basah, sampai dompet basah semua. Kita pulang kuyup, ditanyain, abis jatuh? Iya. Aduh hati-hati, seharusnya pakai tambang. Kenapa mau sih katanya kerja seperti itu, turun-turun sampai ngebersih-bersihin itu. Kamu pulang lepek, kena lumpur, entah bau apa, bau sampah gitu kan. Ya mau gimana, kan namanya saya kerjanya ya seperti itu. Saya ngangkut sampah, saya
harus ngebersihin kali, turun. Di balik kerasnya perjuangan hidup, Iin menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berusaha memenuhi peran orang tua bagi anak-anaknya. Reza, Sherly, Reza, Sherly. Saya ibu single parents yang beranak 2. Anak saya yang pertama bernama Aisyah Mariana. Dia sekolah putus gitu ya. Jadi dia ngambil sekolah paket. Yang kedua saya punya anak tunagrahita. Ngomong agak kurang. Gitu dia emosinya agak ledak-ledak kalau lagi nggak paham kita gitu. Masih ini sih kayak gimana? Ayo coba. Oh, yang jadi supir kereta. Dia sekolahnya harus pinter, harus rajin. Kakak Sherly, jualannya gimana? Rame? Alhamdulillah. Bangun pagi, mandi gitu. Habis mandi kan sholat subuh. Terus ngurusin anak dulu, saya bikin sarapan, kasih makan anak sarapan pagi ya kan. Terus bawa bekal anak sekolah. Terus nganter anak sekolah dulu, baru setelah nganter baru saya berangkat ke lokasi, ke sini ke tempat absenan. Ayo, mau pada sekolah? Ayo kakak, berangkat kerja. Yuk. Jadi bapak juga. Ya itu, kalau pagi-pagi ya udah kayak bapak plus tukang ojek kali ya saya. Pagi-pagi udah ribet. Hei cepat-cepat ganti peran nih mamanya, saya gituin. Nih jadi tukang ojek plus bapak, ayo cepetan. Naik. Sekolah. Selain Iin, ada juga Okta Yunimar, seorang ibu tangguh yang bekerja sebagai petugas kebersihan, menggantikan sang suami yang sebelumnya bekerja di PPSU Kembangan Selatan. Kebetulan di tahun 2019 suami saya meninggal, terus dapat kebijakan dari pimpinan Kembangan Selatan untuk menggantikan almarhum suami saya untuk bekerja. Alhamdulillah bisa menggantikan suami untuk biaya anak-anak sekolah buat sehari-hari. ...40 hari nggak bangun. Pingsan, bangun, 40 hari udah kayak badan kayak nggak ada tulang gitu ya, lemes aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh selama 40 hari, 2 bulan lebih lah. Terus pas udah masa 40 hari baru masuk jadi PPSU gantikan bapak. Sebagai petugas PPSU, Okta menjalani rutinitas yang menuntut fisik dan mental. Berada di tengah keramaian lalu lintas tidak hanya melelahkan, tetapi juga penuh dengan resiko. Dari pagi kerja jalan, masuk absen jam 5 pagi, muter dulu foto anggota sekitar jam 5:10, kalau nggak 15 saya sudah mulai nyapu dari Blok KL sampai Carrefour. Kalau ada yang anggota yang off apa sakit, saya bantu backup anggota yang lain. Selesai jam 9, jam 9:30 istirahat di pos.
ada sih, kadang-kadang kalau lagi banyak masalah gitu ya, terus teman-teman juga ada yang sakit bebarengan, ada yang bentrok gitu, kadang-kadang juga aduh ya Allah begini sih gitu, maksudnya ya mau gimana deh, tinggal jalanin aja udah. Bu, udah rapi? Bisa sarapan belum? Sakit dia, meriang tadi dari kemarin kan. Yang kecil mau kelas 4. Terus setiap hari sama siapa? Sama ipar paling. Cuma udah nggak 24 jam. Begini kerjaan suami hamba gitu, maksudnya yang dulu hamba sering dia pulang telat rada marah gitu, rada sorean, pulang kemana dari mana gitu kan. Padahal ya emang ada tugas kan gitu. Kadang handphone juga kan mati, lowbat atau gimana. Kadang-kadang suka yang nuntut, maksudnya ini loh ya gini gitu. Sekarang kita ngerasain sendiri, oh iya suami begini kerjanya gitu. Jadi ya miris sendiri sih. Assalamualaikum. Jam 9:30 istirahat di pos. Habis istirahat di pos jam 10 kita pulang. Pulang beres-beres rumah, ngurus anak gitu kan, mempersiapkan buat sekolahnya, buat makan siangnya. Dengan sebagian besar waktu dihabiskan bekerja di jalan, Okta merasa kurangnya waktu bersama anak-anaknya menjadi beban tersendiri. Namun, ia tetap berusaha memberikan kasih sayang kepada kedua sumber semangatnya. Jalan sendiri. Pulang sekolah jemput aja jalan sendiri. Semalam baca-baca lagi yang besok mau jadi ulangannya ya. Anak-anak sih. Maksudnya kita kan pergaulan anak-anak ya. Pergaulan anak-anak kan kita nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa 24 jam di rumah, nggak bisa kontrol anak-anak. Ya paling khawatirnya di anak-anak aja. Sangat pergaulan sekarang kan ngerti ya. Yang zaman SD, sepantaran anak saya yang gede gitu kan udah takutnya main HP juga gadget kan, dari gadget sekarang. Jadi dipantau gitu ya. Begitu doang khawatirnya sama anak-anak aja. Kadang sih yang kecil yang peka sih, kalau yang gede rada kurang cuek dia orangnya. Paling kalau yang kecil mama capek, kadang-kadang kan kalau lagi manusia ya, kalau lagi capek pulang kerja apa habis maghrib apa lagi sendiri gitu, kadang-kadang nangis kan, karena capek kita mau ngapain, nggak ada buat ngadu gitu, udah nangis aja deh, nangis. Kadang-kadang yang perempuan masuk ke rumah kita nggak tahu ya, mama udah jangan nangis gitu, jangan sedih, kadang-kadang semangat. Kadang-kadang bikin surat kecil gitu, mama aku sayang mama gitu. Paling kalau waktunya sekitar pulang jam 10 itu ya, jam 10 paling sebentar. Paling waktunya habis maghrib, nggak habis maghrib sih, habis maghrib pada ngaji. Paling habis isya pada pulang ngaji, nonton TV di depan. Kalau mama ada PR, paling ngerjain di sini bareng-bareng gitu. Kalau nggak mau makan, ya makan bareng-bareng gitu aja. Iya, yang penting anak-anak. Ya, abang Dapa semoga jadi anak yang soleh buat nanti orang tuanya di dunia dan di akhirat nanti. Buat jadi kebanggaan orang tua, jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Buat Sapia,
sama sih jadi anak yang soleha buat nanti bakal ibu bapaknya di akhirat nanti gitu, buat katakan kita nggak di sini aja ya, di sana juga kan pasti butuh bekal, makanya butuh anak-anak yang soleh dan soleha. Meski penuh resiko, bagi Iin, anak-anak adalah alasan utama ia terus bekerja keras sebagai petugas kebersihan UPS Badan Air. Yang serem tuh ada ular air yang agak gede kayak semacam sanca gitu kan. Dia ada tuh di air, kan ada bolongannya, ada lubangnya gitu, tempat persembunyiannya. Terus saya kadang-kadang suka mikir entah lintah masuk ya kan. Lintah juga ada kalau ini, pada nempel ya kan, kita nggak tahu. Oh iya sering nemu kayak gitu. Terus ada mayat juga kalau di kali yang besar, kali Saringan ya, yang tempat pembuangannya tuh, yang ada mesin. Reja, ayo kita bikin kejutan buat mama yuk. Kan bentar lagi hari ibu, jadi kita bikin kejutan. Dukungan di tengah rasa takut dan khawatir anak-anaknya terhadap pekerjaannya menjadi sumber kekuatan Iin dalam bekerja sehari-hari. Takut sih sama khawatir. Takut gimana ya, mama kan perempuan. Kalau ada apa-apa kan bahaya juga. Sedangkan mama pekerjaannya tuh semua laki-laki, Mbak. Apalagi kalau hujan, ini musim hujan ya, Mbak. Kan kita tinggal bertiga doang, Mbak. Bapak juga nggak tahu kemana. Ya makanya khawatir. Buat penyemangat mah sebenarnya mah anak-anak aja sih, mau dilakonin ya karena anak. Habis kalau nggak seperti itu siapa yang mau cari kalau nggak saya? Anak masih pada kecil-kecil ya, masih butuh biaya, masih butuh buat yang lain gitu. Berat sih ya, saya jalanin aja sebenarnya mah capek, berat, bebannya. Anak yang ini pengen jadi ini, yang ini pengen ini gitu loh. Jadi saya gimana ya, saya bawa enak aja lah, enjoy aja, nggak dipikirin amat gitu. Aduh, nggak bisa dibilangin sama mamanya, merasa desa bertiga, kehilangan satu kayak gimana sih. Nah itu yang saya pikirin, tiba-tiba nanti kalau diambil sama bapaknya, saya udah nggak tahu dah kalau nggak ada anak gimana ya, nangis kali Mbak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eja masih ada lagi pada ngapain nih? Mau bilang makasih aja sih sama mama karena udah mau nerima anak kayak Sherly gitu ke sekolah juga, putus SMA-nya juga. Ini bikin apa, Neng? Sherly? Bikin selamat hari ibu, kakak sayang mama. Wonder moment. Iya, jadi kayak pahlawan gitu. Sekaligus mama, sekaligus bapak. Jadinya bisa ngidupin dua anak gitu. Buat Sherly, semoga jadi anak yang soleha dan berguna buat semua. Buat Reja, yang perjalanan Reza masih jauh ya. Reza mau jadi masinis. Mama mah biar sehat selalu dan sukses juga ya, biar nanti ngeliat Sherly juga
biar Sherly sukses, mama ada gitu, jangan sampai nggak ada. Semoga mama bahagia mulu di dunia dan umurnya panjang selalu dan selalu membahagiakan anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa. Pengennya hidup sampai anak saya nanti udah berhasil. Masa depan anak saya pengen benar-benar cita-citanya terwujud. Kalau saya mah lagi pengen seperti itulah. Apalagi yang kecil ya kan, masih jauh banget ini perjalanannya. Buat ibu-ibu yang di luar sana yang seperti saya, single parents, punya anak juga ada yang kurang stabilitas, semangat aja intinya. Dukung anak pengen jadi apa, kita harus dukung aja. Mau jungkir balik seperti apa, kita semangat aja cari uangnya, yang penting kita nyari berkahnya aja demi anak. Ya buat ibu-ibu di luar sana, kita pasti bisa. Semangat, jalanin dengan ikhlas apa adanya. Insya Allah. Jalan Allah mah pasti gampang kalau emang kita ingat Allah gitu ya. Intinya ridho, ikhlas, jalanin.